Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam miliknya. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan memperlihatkan suasana di kota Shanghai, China. Saat itu seorang agen CIA yang baru saja memasuki mobilnya tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pria bermotor yang membunuhnya dan memotong lengannya lalu mereka pergi begitu saja. Kemudian scene berganti kepada seorang ahli kriptografi yang sedang membuka sebuah file. Namun, karena file tersebut membutuhkan akses sidik jari, salah satu rekannya tiba-tiba memberikan lengan agen CIA yang baru saja mereka bunuh. Tetapi tetap saja, hal tersebut masih belum bisa membantu mereka memecahkan file tersebut. Sehingga, pemimpin mereka yang bernama Wu Jing meminta anak buahnya untuk segera menelepon Raymond Reddington untuk meminta bantuan. Scene kembali berganti, memperlihatkan Elizabeth yang saat itu telah lebih dahulu terbangun dari Tom. Meskipun Tom telah dinyatakan sehat, ia masih merasa ada sesuatu yang janggal darinya. Sehingga Elizabeth kembali memutuskan untuk membuka kotak rahasia milik Tom dan mengambil senjata di dalamnya. Setelah itu, ia membawa beberapa buku keluar dan menembakkan senjata tersebut ke dalam buku yang telah direndam oleh air hingga membuat suara tembakan tidak terdeteksi. Hingga pada akhirnya, Elizabeth bisa mengambil peluru yang berada di dalam senjata tersebut. Tak lama kemudian, Tom pun terbangun. Ia mengajak Elizabeth untuk berbicara secara empat mata terkait permasalahan yang mungkin saja telah ia lakukan. Karena masih belum bisa terlalu terbuka terhadap Tom, Elizabeth pun meminta maaf dan ia harus pergi untuk bekerja. Sebelum Elizabeth menghampiri Reddington, ia terlebih dahulu menghampiri forensik untuk meminta bantuan mereka agar menyelidiki peluru yang ia bawa. Barulah setelah itu ia menghampiri Reddington yang sedang berada di sebuah toko aksesoris. Reddington lalu menjelaskan bahwa seorang agen CIA baru saja terbunuh di China. Awalnya Elizabeth mengira jika agen tersebut tertangkap. Namun Reddington memberitahu jika yang membunuh agen tersebut adalah Wu Jing. Mungkin Elizabeth pernah mendengarnya. Tetapi Wu Jing berusaha untuk membuka sebuah pesan yang telah mereka bajak agar mereka bisa mengetahui isi pesan tersebut. Mungkin karena kesulitan, Wu Jing menelepon Reddington untuk menyawanya membantu ia membuka pesan tersebut. Kini, Reddington telah memberi nama samaran bagi Elizabeth, yaitu Carol Givens, seorang sarjana penerapan fisika dari MIT yang ahli di bidang enkripsi. Apabila rencana mereka mulus, Reddington dapat membantu Elizabeth menangkap Wu Jing secara percuma. Akhirnya, Elizabeth pun melaporkan hal itu kepada FBI. Agen Malik langsung membuka profil dari Wu Jing. Ia merupakan salah satu pebisnis licik yang bertugas di China. Kebetulan, saat itu Wu Jing sedang berada di Amerika dan mereka tak perlu jauh-jauh terbang menuju ke China. Setelah mengetahui keberadaan dari Wu Jing, Reddington menyebutkan bahwa kini Wu Jing bersembunyi di sebuah stasiun radio lama. Gedung tersebut dibeli 6 tahun lalu oleh perusahaan berkedok pemerintah di China. Sebelum mereka berangkat, Elizabeth terlebih dahulu berandai-andai. Apabila ia membuka pesan tersebut, maka pemerintah China akan otomatis mengetahui isi pesannya. Reddington tertawa. Ia memberitahu jika nanti pihak FBI harus berlomba dengan pemerintah China. Siapa yang lebih cepat yang bisa mengetahui isi pesan tersebut. Tetapi permasalahan kembali terjadi ketika Elizabeth menyatakan jika ia sama sekali tak memahami soal enkripsi. Beruntungnya, Malik bisa mengatasi hal itu. Ia lalu mendatangkan temannya yang ahli di bidang enkripsi. Kemudian, Elizabeth diberi pemahaman sedikit soal apa itu enkripsi dan bagaimana cara ia mengaplikasikan ilmunya. Teman dari Malik juga memberi sebuah alat yang bisa membuka kode enkripsi secara otomatis. Barulah, setelah semua permasalahan selesai, mereka berangkat menuju tempat di mana Wu Jing bersembunyi. Karena melibatkan FBI, Elizabeth terlebih dahulu ditanamkan sebuah pelacak yang berbentuk seperti koyo nikotin oleh agen Malik. Hal itu agen Malik lakukan agar mereka bisa memonitori pergerakan dari Elizabeth.
Setelah cukup lama mereka menunggu kehadiran dari Reddington, akhirnya Reddington terlihat dan Elizabeth pun langsung masuk ke dalam stasiun radio tersebut bersamanya. Setibanya di dalam, mereka berdua diperiksa terlebih dahulu oleh anak buah dari Wu Jing. Masing-masing dari Elizabeth maupun Reddington takkan dibiarkan lolos oleh sistem apabila mereka menemukan kejanggalan. Setelah mereka berdua dinyatakan tak membawa barang yang mencurigakan, lalu mereka pun dipersilahkan untuk memasuki sebuah lift yang akan membawa mereka ke dalam ruang bawah tanah. Namun sayang sekali, ketika mereka telah turun menuju ruang bawah tanah, pihak FBI tak bisa melacak keberadaan mereka berdua dan harus kehilangan sinyal dari alat pelacak yang telah mereka tanamkan kepada Elizabeth. Setelah cukup lama menuruni ruang bawah tanah, mereka pun tiba di ruangan khusus milik Wu Jing. Melihat keberadaan Reddington, membuat Wu Jing terasa seperti ditolong olehnya. Wu Jing juga memperkenalkan diri kepada Elizabeth yang sedang menyamar menjadi Givens. Tak lupa, Wu Jing pun memperkenalkan Jin Sun kepada mereka berdua sebagai kriptografer senior miliknya. Lalu Jin Sun banyak membahas kriptografi bersama Elizabeth. Saat sedang melakukan penyalinan pesan, Elizabeth memberi kode kepada Reddington untuk mengalihkan perhatian dari Wu Jing dan Jin Sun. Lantas, Reddington pun berpura-pura meminta kepada Wu Jing untuk segera mengusir sebuah truk yang terparkir di halaman depan gedung mereka. Ia khawatir jika truk tersebut adalah agen FBI dan hal yang paling Reddington tak mau adalah ia diawasi oleh mereka. Tak mau Reddington merasa tak nyaman di tempatnya, Wu Jing pun mengusir truk tersebut untuk membuat Reddington percaya jika truk itu bukanlah agen dari FBI. Di luar gedung, agen wrestler yang tak bisa berpikir jernih karena kehilangan kontak pada Elizabeth langsung memberi arahan kepada anak buahnya untuk menyerbu tempat Wu Jing apabila Elizabeth tak memberi kabar kepadanya selama 5 menit. Pada akhirnya, Elizabeth pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik setelah ia memasukkan sebuah flash disk pada laptop milik Jin Sun. Ketika wrestler telah menyuruh anak buahnya untuk segera menyerbu tempat persembunyian Wu Jing, informan mereka tiba-tiba mendapat informasi dari Elizabeth yang memberi mereka isi pesan rahasia milik Wu Jing. Ternyata, isi pesan itu berisi sebuah nama dari seorang pria yaitu Henry Ko. Korban selanjutnya yang harus Wu Jing bunuh. Melihat Henry Ko yang bukan seorang agen rahasia membuat wrestler terheran-heran mengapa Henry harus dibunuh. Agen Malik menjelaskan bahwa Henry adalah seorang kontraktor di sebuah perusahaan bernama Zongku. Usut demi usut, Zongku ternyata telah mendirikan sebuah gedung pemerintahan baru di Shanghai dan arsitek dari bangunan itu dikontrol oleh Henry sendiri. Lantas, Wu Jing langsung menelepon perusahaan Zongku dan berpura-pura mengaku sebagai adik dari Henry. Salah satu resepsionis memberitahu jika Henry saat ini sedang berada di Fairview Property bersama anaknya. Mendapat informasi keberadaan Henry, Wu Jing pun langsung mengarahkan anak buahnya ke sana untuk membunuh Henry. Kini para agen FBI harus beradu kecepatan. Apakah mereka berhasil terlebih dahulu menyelamatkan Henry atau justru melihat Henry yang harus terbunuh oleh anak buah Wu Jing. Scene kembali pada Reddington yang mendapat bayaran oleh Wu Jing setelah mereka berhasil membantunya memecahkan pesan tersebut. Namun, saat Reddington dan Elizabeth hendak pergi, alarm tiba-tiba menyala yang membuat pintu otomatis tertutup. Kemudian, Wu Jing menjelaskan bahwa sistemnya akan mendeteksi apabila pesan tersebut dibuka oleh pemerintah. Dan instingnya mengatakan jika pelaku yang telah membocorkan isi pesan itu kepada pemerintah adalah Elizabeth sendiri. Tapi ia tahu bahwa seorang pengkhianatnya bukan Elizabeth, melainkan Jin Sun. Ia langsung menghajar Jin Sun berkali-kali dan menghancurkan laptopnya. Saat laptop Jin Sun dihancurkan, Jin Sun sendiri melihat sebuah flash disk yang ia duga telah dijebak oleh Elizabeth. Sebelum Jin Sun membocorkan hal itu, Reddington tiba-tiba merebut pistol anak buah Wu Jing dan menembaknya hingga tewas. Tak sudi anak buahnya dibunuh, Wu Jing langsung mendodongkan senjata ke arah Elizabeth karena ia berpikir jika ia pun harus membunuh rekan dari Reddington. Dengan santainya, Reddington menjawab apabila Wu Jing ingin membunuh Elizabeth, maka ia harus membunuhnya juga. Ancaman Reddington membuat Wu Jing tak bisa melakukan apa-apa, hingga akhirnya ia pun mengantarkan mereka berdua keluar melalui jalan alternatif lain. Henry yang saat itu tengah memperkenalkan berbagai gedung kepada anaknya, tiba-tiba mendapat telepon dari Malik. Malik meminta kepada Henry untuk tetap berada di lantai gedungnya, karena
ia akan menjadi target dari pembunuhan. Henry yang cukup panik langsung mengerti akan hal itu dan dengan cepat mencari tempat persembunyian untuk anaknya. Namun sayang sekali ia harus terlambat karena anak buah Hu Jing telah tiba dan langsung mengejarnya. Di lain sisi, agen Ressler dan agen Malik berhasil datang di waktu yang tepat. Ressler langsung berusaha membunuh setiap anak buah Hu Jing yang hendak menembak Henry saat itu. Sementara anak dari Henry berhasil agen Malik selamatkan setelah ia menembak mati anak buah Hu Jing yang hendak menculiknya. Setelah berhasil menyelamatkan Henry, mereka pun langsung membawa Henry ke tempat yang lebih aman. Sementara Reddington dan Elizabeth yang diantar pulang oleh Hu Jing lebih memilih diturunkan di suatu jalan. Lalu, setelah Elizabeth keluar, ternyata ia menempelkan alat pelacak milik agen Malik ke mobil yang ditumpangi oleh Hu Jing. Sehingga, tak lama kemudian, pihak FBI berhasil melacak keberadaan Hu Jing dan mereka pun berhasil menangkapnya. Tak lama setelah keluar dari mobil, Elizabeth dan Reddington pun dijemput oleh Dembe yang saat itu bersama Luli. Di dalam mobil, Elizabeth kembali bertanya mengapa Reddington selalu memilihnya. Reddington menjawab, karena semua ini demi ayah Elizabeth. Setelah itu, Reddington tak kembali menjawab pertanyaan yang Elizabeth berikan padanya. Setelah berhasil menjalankan misinya, Elizabeth pun langsung pergi ke kantor. Tetapi, ia tiba-tiba ditahan oleh agen Ressler yang ingin mengungkapkan jika di misi kali ini, Elizabeth berperan sangat penting. Elizabeth hanya tersenyum. Lalu ia memasuki kantornya dan menemukan hasil laporan balistik dari forensik. Namun, saat Elizabeth membukanya di mobil, ternyata hasil tersebut berisi sangat rahasia. Hal ini semakin membuat Elizabeth terheran-heran dan mengapa semua ini bisa terjadi. Ternyata, hasil balistik yang Elizabeth terima bukanlah hasil asli dari yang forensik berikan. Melainkan, hasil itu telah berhasil Ressler rekayasa dan ia tukar saat mereka berbicara. Kemudian, agen Ressler melaporkan hal tersebut kepada Cooper. Kini, Cooper memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengawasan kepada Elizabeth. Sementara Reddington membuka amplop yang Hu Jing berikan padanya. Di dalam amplop tersebut berisi sebuah kertas yang tertera sebuah nomor kode rahasia yang hanya Reddington pahami. Sedangkan Elizabeth yang pada malam itu sedang mengadakan makan malam bersama Tom dan kerabat-kerabatnya tak menyadari jika mereka sedang diawasi oleh seorang pria tua yang tinggal di seberang rumah mereka. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.